Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan memasuki materi baru di kelas 7, yaitu tentang segi 4 dan segi 3. Dan tentu saja bagi siswa kelas 7 mungkin sudah pernah mempelajari apa itu segi 4 dan segi 3. Mungkin saat ini kalian mencari keliling dan luasnya itu sudah kalian pernah pelajari di SD atau sekolah dasar. Jadi sebelum kita mulai ke inti materinya, mari kita perhatikan untuk ilustrasi berikut ini. Pada gambar terlihat ada sebuah ruangan berwarna hijau ya. Ada warna-warna hijau terang seperti itu. Jadi sebuah ruang tamu memiliki dinding berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter. Salah satu permukaan dindingnya akan dipasang wallpaper berbentuk persegi dengan luas setiap wallpapernya yaitu 400 cm persegi. Berapa banyak wallpaper yang diperlukan? Jika harga satu buah wallpaper tersebut adalah Rp12.000, berapakah biaya yang dibutuhkan seluruhnya? Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang bisa kalian hadapi di kesehariannya ya. Jika kalian ingin menghias satu ruangan atau menghias kamar kalian sendiri dengan wallpaper, jadi kalian mungkin akan mengalami masalah seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian bisa menggunakan konsep dari segi 4, terutama di sini mengenai persegi panjang dan persegi 3. Jadi masih banyak lagi permasalahan-permasalahan sekitar kita yang diselesaikan dengan cara mengetahui atau memahami konsep segi 4 dan segi 3. Jadi maka dari itu, mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana konsep-konsep dari segi 4 dan segi 3 tersebut. Jadi di sekitar kita ada banyak ya benda-benda atau apapun yang berbentuk segi 4 dan segi 3. Nah, ini salah satunya yang umum yaitu lantai. Lantai cenderung berbentuk persegi yang biasa kita lihat ya. Mungkin ada lantai yang berbentuk lain, yaitu lantai-lantai unik lainnya. Jadi kecenderungan lantai tersebut kita lihat berbentuk persegi. Atau jendela. Nah, jendela ini juga cenderung berbentuk persegi panjang. Ini jendela rumah kalian bisa kalian cek apakah berbentuk persegi panjang atau tidak. Dan satu lagi yang suka mungkin bermain layang-layang. Nah, layang-layang ini juga terbentuk dari beberapa segitiga ya, sehingga terbentuk suatu layang-layang seperti itu. Nah, ini 3 contoh segi 4 dan segi 3 yang bisa kita temukan di keseharian. Agar ada gambaran apa saja yang akan dipelajari di bab segi 4 dan segi 3 ini, yang sudah pasti yang pertama kita akan belajar mengenai segi 4, terutama segi 4 yang istimewa ya, yaitu jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. Atau ada juga trapesium serta layang-layang. Kita juga akan pelajari segitiga, jadi kita akan pelajari unsur-unsurnya yang terdiri atas sisi-sisinya, sudutnya, garis tinggi, garis berat, dan garis tumpu. Ada juga kita akan pelajari jenis-jenis dari segitiga yang terbagi jadi 2 ya, berdasarkan sisi dan berdasarkan sudutnya. Berdasarkan sisi kita akan pelajari segitiga sama kaki, sama sisi, sembarang, dan berdasarkan sudutnya kita akan pelajari mengenai segitiga siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Dan untuk segi 4 dan segi 3 secara umum kita akan pelajari juga mengenai pengertian, sifat-sifat, keliling, dan luasnya. Oke, langsung saja untuk di video kali ini kita khusus mempelajari mengenai segi 4 istimewa, yaitu jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, persegi, trapesium, dan layang-layang. Dan kali ini hanya membahas mengenai 4 dulu ya. Di next di video berikutnya kita akan lanjutkan bahas mengenai trapesium dan layang-layang. Yang pertama, jajar genjang. Jadi kalau kita perhatikan apakah ada benda-benda atau sesuatu hal lainnya yang berbentuk jajar genjang di sekitar kita. Nah ini ya, pertama Dockland Office. Ini suatu bangunan ya, kantor, suatu bangunan kantor di Jerman yang berada di sungai Elbe, Hamburg. Jadi permukaan bangunan ini berbentuk jajar genjang, sangat unik ya. Jadi tentu saja kita harus mengetahui konsep atau ciri-ciri dari jajar genjang terlebih dahulu untuk bisa membuat bangunan
berbentuk jajar genjang. Atau suatu lantai. Nah, ini lantai lain atau pola lantai lain persegi ya. Ini pola lantai yang berbentuk jajar genjang. Jadi cukup unik dan itu juga bisa menambah suatu estetika atau keindahan suatu ruangan. Nah, mari kita kenali dulu jajar genjang, ciri-cirinya dan pengertiannya. Jadi jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang tersusun oleh dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, serta mempunyai dua pasang sudut yang sama besar. Jika digambarkan jajar genjang, bisa kalian perhatikan, ini adalah jajar genjang A, B, C, D. Untuk unsur-unsur jajar genjang, kita bisa ketahui AB, BC, CD, dan AD ini merupakan sisi-sisi dari jajar genjang. Sedangkan AC dan BD itu adalah diagonalnya, diagonal dari jajar genjang tersebut. Garis CD atau ruas garis CD ini merupakan alas dari jajar genjang. Dan garis putus-putus itu, garis titik-titik dari titik B ya menuju ke alas atau menuju ke dasar, atau garis T itu disebut dengan tinggi dari jajar genjang. Nah, bagaimana dengan sifat-sifatnya? Sifat-sifat dari jajar genjang yaitu yang pertama, garis atau ruas garis yang sejajar. Jadi ada sepasang atau dua pasang ruas garis yang sejajar, yaitu AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Nah, sudut-sudut yang berhadapan, yang saling berhadapan ya, itu sudutnya sama besar, yaitu sudut D akan sama dengan sudut B dan sudut A akan sama dengan sudut C. Nah, diagonalnya juga membagi jajar genjang menjadi dua bagian yang kongruen. Itu dia membagi menjadi dua segitiga yang ukurannya sama dan bentuknya juga sama. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Jadi dua diagonal tersebut memotong dan dia terbagi sama panjang ukurannya. Tentu saja sudut yang bersebelahan, sudut yang bersebelahan pada jajar genjang tersebut jumlahnya 180 derajat. Oke, kita yang kedua yaitu belah ketupat. Nah, belah ketupat di sekitar kita bisa kita temukan mungkin di motif ya, motif ornamen atau motif di batik juga bisa. Di motif-motif ini ada yang berbentuk belah ketupat atau suatu rumah yang unik seperti ini. Nah, rumah unik yang berbentuk geometris yang permukaannya tersebut berbentuk belah ketupat ya. Nah, ini satu rumah unik. Jadi pada hal ini juga yang bisa kita temukan berbentuk belah ketupat. Ini hanya dua contoh saja yang disampaikan. Nah, belah ketupat ini merupakan jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Jadi bisa kita sebutkan belah ketupat itu termasuk jajar genjang juga ya. Nah, ini untuk gambar dari belah ketupat. Untuk unsur-unsur belah ketupat mirip dengan jajar genjang, hanya penamaan garisnya saja yang berbeda. Jadi untuk PQ, QR, RS, dan TS itu merupakan sisi-sisi dari belah ketupat, dan sedangkan diagonal belah ketupat tersebut yaitu PR dan IR. Nah, bagaimana untuk sifat-sifatnya? Sifat-sifat dari belah ketupat mirip dengan jajar genjang, yang membedakan hanya sisi-sisinya, dan pada diagonalnya tersebut ada yang membedakan juga. Nah, ciri-ciri pertama mirip dengan jajar genjang, jadi ada yang sejajar ya, ada PQ dan RS itu sejajar, dan SP dan QR itu sejajar. Yang membedakan ini semua panjang, semua sisinya sama panjang di belah ketupat. Nah, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, sama dengan jajar genjang, dan ini juga ciri-ciri yang sama dengan jajar genjang. Ciri-ciri keempat juga sama, beda ya. Nah, lihat, jadi ciri-ciri yang keempat ini yang membedakan dengan jajar genjang. Jadi diagonalnya saling berpotongan tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Sedangkan di belah ketupat, diagonalnya memotong itu tidak harus sudut siku-siku. Jadi dia bisa selain sudut siku-siku besarnya. Yang ketiga yaitu mengenai persegi panjang. Oke, ini di sekitar kita ada banyak sekali benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Salah satunya yaitu layar televisi yang berbentuk persegi panjang, atau permukaan kolam renang. Ini kalau permukaan kolam renang yang umum ya, yang umum berbentuk persegi panjang. Walaupun ada permukaan kolam renang yang
bentuknya sudah unik atau selain persegi panjang. Nah, untuk pengertian dari persegi panjang, jadi persegi panjang tersebut merupakan jajar genjang yang masing-masing sudutnya siku-siku. Jadi dia masih bagian dari jajar genjang, hanya saja dia sudutnya siku-siku. Nah, bisa kalian lihat pada gambar. Nah, untuk unsur-unsur persegi panjang itu mirip dengan unsur-unsur yang lainnya. Jadi sisi-sisinya yaitu EF, FG, GH, dan HE, sedangkan diagonalnya yaitu EG dan FH. Bagaimana untuk sifat-sifatnya? Sifat-sifat dari persegi tersebut yang membedakan sifat-sifat pertama, jadi ada dua pasang garis yang sama panjang, yaitu EF dan HG sama panjang, dan FG dan HE sama panjang. Sedangkan garis-garis yang sejajar itu EF dan GH sejajar, FG dan HE juga sejajar. Nah, ini yang membedakan dengan jajar genjang, jadi semua sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, ini sama dengan jajar genjang untuk ciri-cirinya. Nah, ini juga ciri-ciri yang sama dengan jajar genjang. Terakhir, nah, diagonalnya sama panjang. Jadi diagonal pada persegi panjang tersebut ukurannya sama panjang. EG sama dengan FH. Berikutnya yaitu mengenai persegi. Oke, kita lihat beberapa contoh benda di sekitar kita yang berbentuk persegi. Pertama, rubik ya. Permukaan rubik tersebut terdiri atas persegi. Jadi ada banyak persegi pada permukaan rubik tersebut. Kita juga bisa lihat pada permukaan catur. Jadi permukaan pada papan catur tersebut juga berbentuk persegi. Nah, jadi persegi tersebut merupakan persegi panjang yang mempunyai sisi yang sama panjang keseluruhannya. Atau bisa kita artikan juga, persegi merupakan belah ketupat yang semua sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Nanti kita perhatikan pada gambar, nah dia mirip dengan persegi panjang atau belah ketupat ya. Hanya saja kalau dia dikatakan persegi panjang, dia persegi panjang yang sisinya sama panjang semua. Kalau dia belah ketupat yang sudutnya semua 90 derajat atau siku-siku. Unsur-unsurnya itu pada sisi-sisi persegi yaitu AB, BC, CD, dan AD, sedangkan diagonalnya yaitu AC dan BD. Untuk sifat-sifat dari persegi, nah ini semua sisinya sama panjang. Setiap sudutnya besarnya 90 derajat. Nah, ini sama dengan jajar genjang ya, untuk sifat yang ketiga. Sifat yang keempat juga sama dengan jajar genjang, setiap diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Sifat yang kelima, kedua diagonalnya sama panjang. Dan sifat yang terakhir, kedua diagonal saling berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku yang sama dengan belah ketupat untuk sisi diagonalnya. Kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, misalkan besar salah satu sudut dari jajar genjang adalah 40 derajat lebih besar dibanding yang lainnya. Tentukan besar sudut-sudut itu. Oke, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Sudut yang lainnya tersebut kita bisa gambarkan dengan X derajat, sedangkan sudut yang satu lagi yaitu X ditambah 40 derajat. Ini kita misalkan sudut A-nya dan sudut B. Kita ingat kembali ciri-ciri dari jajar genjang yang berdasarkan atau berhubungan dengan sudut, yaitu sudut yang bersebelahan pada jajar genjang tersebut jumlahnya yaitu 180 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Kita tinggal menggunakan konsep aljabarnya atau konsep persamaan linearnya. Nah, ditulis seperti itu dan kita hitung untuk nilai X-nya. Sehingga nilai X-nya kita peroleh 70 derajat. Maka dari itu, kita bisa tentukan sudut A-nya. Sudut A-nya yaitu 70 derajat, sedangkan sudut B-nya yaitu 70 ditambah 40 derajat, yaitu 110 derajat. Untuk menguji pemahaman kalian coba dua soal berikut ya. Pastikan kalian perhatikan kembali mengenai ciri-ciri dari bangun datar yang diminta pada soal. Jadi sangat berhubungan erat dengan ciri-ciri ini.
Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di part kedua di video berikutnya yang membahas mengenai trapesium dan layang-layang. Semoga di video kali ini kalian paham. Jika kalian ada yang belum paham, bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya.